Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok sebagai berikut akan mempresentasikan tentang tugas perencanaan fondasi dangkal pada rumah satu lantai. Next. Bab 1, pendahuluan. Fondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah, mempunyai fungsi memikul beban bangunan di atasnya. Next. Fondasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu fondasi dangkal, dua fondasi dalam. Fondasi dangkal menurut bentuk konstruksinya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 fondasi menerus, 2 fondasi telapak, 3 fondasi kaki, 4 fondasi pelat. Fondasi dalam ialah fondasi yang dipakai pada bangunan di atas tanah yang lembek dan bangunan dengan bentangan yang cukup lebar. Berikut macam-macam fondasi dalam, yaitu 1 fondasi tiang pancang, 2 fondasi sumuran, 3 fondasi borbil. Kedua, menghitung beban pada bangunan. Pada denah rumah satu lantai direncanakan luas bangunan 189 dan akan dilakukan perhitungan struktural bangunan untuk menghitung beban yang akan ditopang oleh fondasi. Next. Berikut merupakan gambaran rumah satu lantai beserta perancangan fondasi. Untuk menghitung daya tahan fondasi terhadap beban bangunan, diperlukan hasil perhitungan struktural beban bangunan, maka direncanakan perhitungan beban pada ruangan kamar tidur dengan luas 2,5 meter kali 2,5 meter. Yang pertama, menghitung beban pada kolom. Direncanakan pada kamar tidur dihitung berukuran 150 mm kali 300 mm. Memiliki kandungan baja 1% dengan tinggi 4 meter, kolom memiliki sebesar 1000 kilo per lantai dengan 10 kilonewton. Berat jenis beton bertulang senilai 2.400 kilo per meter atau 24 kilonewton, sedangkan berat jenis baja adalah 7.850 kilo per meter kubik atau 78,5 kilonewton. Lalu diketahui sebagai berikut dengan perhitungannya, jadi berat total yang diterima kolom sebesar 446,13 kilo atau 4,375 kilonewton. Lalu yang kedua, menghitung beban pada balok. Pada setiap meter balok pada denah berdimensi 150 mm kali 150 mm dan memiliki panjang 2,5 meter belum termasuk tebal plat dengan mengadopsi cara perhitungan balok. Hasil yang didapat sebagai berikut. Lalu dalam perhitungan diketahui, lalu didapat dari perhitungan jadi self weight yang terbentuk sebesar 137,7 kilo per meter atau 1,3504 kilonewton per meter. Lalu yang ketiga, menghitung beban pada dinding. Sebuah dinding batu bata memiliki massa jenis antara 1.500 sampai 2.000 kilo meter kubik. Setelah diukur, dinding bata memiliki ketebalan 9 inci, panjang 2,5 meter, dan tingginya 4 meter. Lalu dari perhitungan didapat beban dinding per meter, dan karena panjangnya 2,5 meter, maka jadi self weight yang terbentuk sebesar 4.600 kilo atau 45,1106
kilonewton per meter. Metode ini dapat diadopsi untuk menghitung beban atau batu bata per meter, khusus balok beton aerasi dan balok beton autoclave seperti Aerocon dan Siporex memiliki massa jenis antara 500 sampai 700 kilo per meter kubik. Antara balok beton ini merupakan dipakai untuk konstruksi beban dinding per meter bisa mencapai 4 kilo Newton per meter. Lalu yang keempat, menghitung beban pada plat beton. Karena direncanakan bangunan rumah memiliki plat beton sebelum dipasang atap, kita rencanakan ketebalan beton plat sebesar 100 mm, sehingga self weight plate per meter persegi adalah sebagai berikut. Diketahui, lalu dari data tersebut perkiraan beban plat 5,884 kN ditambah 3 kN menjadi 8,884 kN meter persegi. Jadi self weight yang terbentuk sebesar 905,92 kilo atau 8,884 kN. Bab 3, pondasi dangkal. Disebut pondasi dangkal karena kedalaman masuknya ke tanah relatif dangkal, hanya beberapa meter masuknya ke dalam tanah. Salah satu tipe yang sering digunakan ialah pondasi menerus yang biasa pada rumah-rumah dibuat dari beton atau pasangan batu, meneruskan beban dari dinding dan kolom bangunan ke tanah keras. Pondasi dangkal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pondasi setempat, pondasi menerus, pondasi plat, pondasi cakar ayam, dan pondasi sarang laba-laba. Berikut merupakan data fondasi footplate. Kedalaman fondasi yakni 1, berat volume tanah 45,8, berat jenuh tanah 89,87, sudut geser dalam 11,18, kohesi 0,0617, tahanan konus sebesar 30. Untuk dimensi fondasi, lebar fondasi arah X 1, arah Y 1, tebal fondasi 0,5, lebar kolom arah X 0,30, arah Y 0,30, posisi kolom dalam 40, tepi 30, sudut 20. Untuk AS-nya 0,55. Bahan konstruksi kuat tekan beton 20, kuat leleh baja tulangan 240, berat beton bertulang 24. Gaya aksial akibat beban terfaktor 59,72, momen arah X akibat beban terfaktor 37,325. Momen arah Y akibat beban terfaktor 37,325. Untuk selanjutnya, kapasitas daya dukung tanah, yaitu yang pertama, menurut Terzaghi dan Peck tahun 1943, yaitu dengan rumus QU sama dengan kohesi tanah dikali NC dalam kurung 1 plus 0,3 dikali lebar pondasi per panjang pondasi plus kedalaman pondasi per meter dikali berat volume tanah dikali NX plus 0,5 dikali lebar pondasi dikali NG dikali 1,0,2 dikali lebar pondasi per panjang pondasi. Yaitu dan selanjutnya sudut gesek dalam dengan keterangan C, DF, dan gamma sama dengan 45,8 kN per meter kubik, B, L, dan selanjutnya. Dan yang kedua ada faktor kapasitas daya dukung tanah menurut Terzaghi, dan selanjutnya ada kapasitas dukung ultimate tanah menurut Terzaghi, dan kapasitas dukung tanah QA sama dengan QU per 3 sama dengan 59,06 kilonewton per meter persegi. Yang kedua, menurut Meyerhof tahun 1956, kapasitas daya dukung tanah menurut Meyerhof yaitu QA sama dengan QC per 33 dikali lebar pondasi plus 0,3 dibagi lebar pondasi akar pangkat 2 dikali QD dalam kilogram per sentimeter persegi. Dengan QD sama dengan 1 plus 0,33
dikali kedalaman fondasi per lebar fondasi harus lebih dari harus kurang dari 1,33. Kapasitas dukung tanah yang dipakai. Kapasitas dukung tanah menurut Rezeki dan Beck KA sama dengan 59,06 kN per meter persegi. Dan yang kedua, kapasitas dukung tanah menurut Meyerhoff KA sama dengan 200,06 kN per meter persegi. Maka kapasitas daya dukung tanah yang dipakai adalah KA sama dengan 59,06 kN per meter persegi. Selanjutnya, kontrol tegangan tanah. Luas dasar footplate A sama dengan BX dikali BY sama dengan 1 meter persegi. Tekanan momen arah X, WX sama dengan 1/6 dikali BY dikali BX kuadrat sama dengan 0,0167 meter kubik. Tekanan momen arah Y, WY sama dengan 1/6 dikali BX kali BY kuadrat sama dengan 0,0167 meter persegi meter kubik. Tinggi tanah di atas footplate Z sama dengan DF min H sama dengan 0,2 meter. Tekanan akibat berat footplate dan tanah Q sama dengan H kali gamma C plus Z dikali gamma sama dengan 21,16 kN per meter persegi. Eksentrisitas pada fondasi EX sama dengan MUX per PU sama dengan 0,625 meter lebih kecil dari BX per 6 sama dengan 0,167 meter. Oke. EY sama dengan MUY per PU sama dengan 0,625 meter lebih kecil BY per 6 sama dengan 0,167 meter. Tegangan tanah maksimum yang terjadi pada dasar fondasi Qmax sama dengan PU per A ditambah MUX per WX plus MUY per WY plus Q sama dengan 46,03 kN per meter persegi. Qmax lebih kecil dari QA. Tegangan tanah minimum yang terjadi pada dasar fondasi Qmin sama dengan PU per A min MUX per WX min MUY per WY plus Q sama dengan minus 43,36 kN per meter persegi. Qmin lebih besar dari 0, maka terjadi tegangan tarik. Untuk berikutnya ada gaya geser pada footplate, di mana pada gambar terdapat tinjauan geser arah X. Next. Dapatkan jarak pusat pulangan terhadap sisi luar beton di aksen sama dengan 0,05 meter, lalu tebal efektif footplate, di mana D sama dengan H min T aksen sama dengan 0,15 meter, lalu jarak bidang kritis terhadap sisi luar footplate AX sama dengan dalam kurung BX min B kecil X dikurangi D dalam tutup kurung dibagi 2 sama dengan 0,1375 meter. Lalu tegangan tanah pada bidang kritis geser arah X, G kecil X sama dengan G min plus dalam kurung BX min AX dibagi BX. Lalu ada gaya geser arah X, PUX sama dengan G kecil X plus dalam kurung Qmax dikurangi QX dibagi 2 dikurangi kecil dikali AX dikali BY sama dengan 3,39 kN. Lalu ada lebar bidang geser untuk tinjauan arah X, B kecil sama dengan B besar Y sama dengan 1000 mm. Lalu tebal efektif footplate, di mana D sama dengan 150 mm. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom, beta C sama dengan BX min BY, BX per BY sama dengan 1. Lalu kuat geser footplate arah X, diambil nilai kecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. VC didapatkan 1,8375 kN, lalu VC didapatkan 0,7725 kN, lalu VC didapatkan 1,43 kN.
diambil kuat geser footplate BC sama dengan 0,725 kN. Faktor reduksi kekuatan geser theta sama dengan 0,75, kuat geser footplate theta dikali VC sama dengan 0,54 kN. Syarat yang harus dipenuhi yaitu theta dikali VC lebih besar dan sama dengan VUX, lalu 0,54 lebih besar daripada 3,39. Oke. Lalu sini terdapat tinjauan geser arah Y. Untuk selanjutnya ada jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton di aksen sama dengan 0,05 meter. Lalu ada tebal efektif footplate D sama dengan H- di aksen sama dengan 0,15 meter. Jarak bidang kritis terhadap sisi luar footplate AX sama dengan dalam kurung BX min B kecil X kurangi D dibagi 2 didapatkan 0,1375 meter. Lalu tegangan tanah pada bidang kritis geser arah X. Kecil X sama dengan 45,66. Lalu untuk gaya geser arah X, VUX sama dengan 3,39 kN. Lalu lebar bidang geser untuk tinjauan arah X, B sama dengan B besar Y sama dengan 1000 mm. Lalu tebal efektif sama dengan D sama dengan 50 mm. Lalu rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom, beta C sama dengan BX per BY sama dengan 1. Lalu untuk kuat geser footplate arah X, diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Dan diambil kuat geser footplate VC sama dengan 0,725 kN. Faktor reduksi kekuatan geser theta sama dengan 0,75. Kuat geser footplate theta dikali VC sama dengan 0,54 kN. Lalu syarat yang harus dipenuhi theta dikali VC sama dengan VUX. 0,54 lebih kecil dari 3,39. Oke. Selanjutnya. Tinjauan geser dua arah pons. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton di aksen sama dengan 0,05 meter. Lalu tebal efektif footplate D sama dengan H- di aksen sama dengan 0,15 meter. Lalu lebar bidang geser pons arah X, CX sama dengan PX ditambah 2 kali D sama dengan 0,6 meter. Lebar bidang geser pons arah Y, CY sama dengan BY ditambah 2 dikali D sama dengan 0,6 meter. Lalu gaya geser pons yang terjadi ialah VUP sama dengan 3,88 kN. Lebar bidang geser pons AP sama dengan 0,054 meter persegi. Lalu lebar bidang geser pons sama dengan 2,4 meter. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom yaitu beta C sama dengan 1. Tegangan geser pons diambil dari nilai terkecil dari FP yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Dan didapatkan tegangan geser pons yang diisyaratkan FP sama dengan 1,491 MPa. Faktor reduksi kekuatan geser pons theta sama dengan 0,75. Kuat geser pons F kali VNP sama dengan 8,29 kN. Syarat yang harus dipenuhi ialah theta dikali VNP kita lebih besar dari VUP, kita lebih kecil dari VUP, didapatkan 6,22 lebih besar dari 3,88. Jadi mendapatkan hasil yang aman. Oke. Pembersihan footplate. Pertama, tulangan lentur arah X. Jarak kolom terhadap sisi luar footplate. Kemudian AX sama dengan B besar X dikurangi BX per 2 sama dengan 0,1375 meter. Tegangan tanah pada tepi kolom. QX sama dengan Qmin plus BX min AX per BX dikali Qmax min Qmin sama dengan 43,688 kN per meter kuadrat. Momen yang terjadi pada plat fondasi akibat tekanan tanah. MUX sama dengan 1/2 dikali AX kuadrat dikali QX plus 2/3 dikali Qmax min QX min Q dikali BY sama dengan 0,428 kN meter. Lebar plat fondasi yang ditinjau B sama dengan BY sama dengan
1000 mm. Tebal plat fondasi H sama dengan 200 mm. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 50 mm. Tebal efektif plat D sama dengan H min D aksen sama dengan 150 mm. Kuat tekan beton FC aksen sama dengan 20 MPa. Kuat leleh baja tulangan FY sama dengan 240 MPa. Modulus elastis baja S sama dengan 2,00 E plus 0,5 MPa. Faktor distribusi tegangan beton B1 sama dengan 0,85. Rho B sama dengan B1 dikali 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 600 per 600 plus FY sama dengan 0,043005,952. Faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,80. R max sama dengan 0,75 dikali RB dikali FY dikali 1 min 1/2 dikali 0,75 dikali RB kali FY per 0,85 kali FC aksen sama dengan 5,979. MN sama dengan MUX per F sama dengan 46,66 kN meter. RN sama dengan MN dikali 106 per B dikali D kuadrat sama dengan 0,145. RN kurang dari R max. Oke. Rasio tulangan yang diperlukan. P sama dengan 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 1 dikurangi akar 1 min 2 kali RN per 0,85 kali FC aksen sama dengan 0,0073. Rasio tulangan minimum Rho min sama dengan 0,0036. Rasio tulangan yang digunakan Rho sama dengan 0,0073. Luas tulangan yang diperlukan AS sama dengan R kali B kali D sama dengan 1095 mm kuadrat. Diameter tulangan yang digunakan D sama dengan 13 mm. Jarak tulangan yang diperlukan S sama dengan P per 4 dikali D kuadrat kali B per AS sama dengan 39,7 mm. Jarak tulangan maksimum S max sama dengan 40 mm. Jarak tulangan yang digunakan S sama dengan 40 mm. Digunakan tulangan D13 40 mm. Luas tulangan terpakai A sama dengan P per 4 dikali D kuadrat kali B per S sama dengan 1056,25 mm kuadrat. Kedua, tulangan lentur arah Y. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar footplate. AX sama dengan BX min BX per 2 sama dengan 0,1375 meter. Tegangan tanah pada tepi kolom. QX sama dengan Q min plus BX min AX per BX dikali Q max min Q min sama dengan 43,68 kN per meter kuadrat. Momen yang terjadi pada plat fondasi akibat tegangan tanah. MUX sama dengan 1/2 kali AX kuadrat kali QX plus 2/3 dikali Q max min QX min Q kali BY sama dengan 0,428 kN meter. Lebar plat fondasi yang ditinjau. B sama dengan BY sama dengan 1000 mm. Tebal plat fondasi H sama dengan 200 mm. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 50 mm. Tebal efektif plat D sama dengan H min D aksen sama dengan 150 mm. Kuat tekan beton FC aksen sama dengan 20 MPa. Kuat leleh baja tulangan FY sama dengan 240 MPa. Modulus elastis baja ES sama dengan 2,00 E plus 0,5 MPa. Faktor distribusi tegangan beton B1 sama dengan 0,85.
Rho B sama dengan B1 dikali 0,85 kali FC aksen per FY dikali 600 per 600 plus FY sama dengan 0,043005952. Faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,80. Rmax sama dengan 0,75 kali RB kali FY kali 1 min 1/2 kali 0,75 kali RB kali FY per 0,85 kali FC aksen sama dengan 5,979. Mn sama dengan MUX per F sama dengan 46,66 kN meter. Rn sama dengan Mn kali 106 per B kali D kuadrat sama dengan 0,145. Rn kurang dari Rmax. Oke. Rasio tulangan yang diperlukan Rho sama dengan 0,85 kali FC aksen per FY kali 1 min akar 1 min 2 kali Rn per 0,85 kali FC aksen sama dengan 0,0073. Rasio tulangan minimum Rho min sama dengan 0,0036. Rasio tulangan yang digunakan Rho sama dengan 0,0073. Luas tulangan yang diperlukan AS sama dengan R kali B kali D sama dengan 1095 mm kuadrat. Diameter tulangan yang digunakan D sama dengan 13 mm. Jarak tulangan yang diperlukan S sama dengan P per 4 dikali D kuadrat kali B per AS sama dengan 39,7 mm. Jarak tulangan maksimum S max sama dengan 40 mm. Jarak tulangan yang digunakan S sama dengan 40 mm. Digunakan tulangan D13 40 mm. Luas tulangan terpakai AS sama dengan P per 4 kali D kuadrat kali B per S sama dengan 1056,25 mm kuadrat. Selanjutnya adalah tulangan susut. Rasio tulangan susut minimum adalah 0,0036. Luas tulangan susut arah X, ASX sama dengan 15.000 mm persegi. Luas tulangan susut arah Y, ASY sama dengan 15.000 mm persegi. Diameter tulangan yang digunakan adalah polos berdiameter 10 mm. Jarak tulangan susut X, SX sama dengan 417 mm. Jarak tulangan susut maksimum arah X, SX maksimum adalah 4.400 mm. Jarak tulangan susut arah X yang digunakan SX adalah 400 mm. Jarak tulangan susut arah Y, SY sama dengan 417 mm. Jarak tulangan susut maksimum arah X, arah Y, SY max adalah 400 mm. Jarak tulangan susut arah Y yang digunakan adalah SY sama dengan 400 mm. Maka digunakan tulangan susut arah X polos diameter 10 berjarak 417 dan digunakan tulangan susut arah Y polos 10 417. Berikut hasil akhir dari desain fondasi yang kelompok kami buat. Ini adalah tampak depan dan tampak samping, digunakan beton mutu FC20. Ini tampak atas dan tampak 3D fondasi footplate kami. Ini adalah potongan AA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.